semua orang itu terlindungi marwahnya. Tak boleh orang aibkan orang lain. Kalau dia berzina, kalau berzina senyap-senyap, awak dedahkan pasal apa? Nak buat live kepada orang yang masuk pergi tempat-tempat tak elok, pasal apa? Dia berdosa kepada Allah, awak dedahkan, kenapa? Siapa yang maha menciptakan tutup dia punya aib? Yang maha menciptakan tak dedahkan. Awak siapa? Dedahkan aib orang. Ambil live. Oh, dia pergi nombor ekor, beli nombor ekor. Oh, dia pergi disco. Oh, dia pergi sini, masuk dekat Facebook untuk dia dedahkan kepada, diaibkan kepada orang lain. Orang yang pergi disco dosa atau tidak? Dosa. Yang berzina dosa atau tidak? Dosa. Yang sebarkan mengaibkan orang lagi dosa. Dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, awak dudukan aib besar. Bukankah dalam syariat dikatakan man satara musliman? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala dalam asma'illahil husna al-khabir, yang maha mengetahui tentang khabar. Walau di sana juga ada nama Allah Al-Alim, yang maha mengetahui. Tetapi Al-Khabir, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir, lebih kepada merujuk kepada khabar karena ia mempunyai hubung kait dengan apa yang berlaku di tengah-tengah manusia berkenaan dengan khabar atau informasi. Khususnya di zaman yang kita sekarang ini, segala apa yang kita ingin ekspresikan mudah kita dengan kita punya alat handphone untuk kita menceritakan apa saja yang kita inginkan. Entah itu hal personal, entah itu berita, entah itu barang jualan, atau itu hal bermanfaat, atau itu hal agama, atau itu tentang kedokteran, atau tentang apapun juga. Ingin menyampaikan info, terlepas daripada info itu kualitinya apa. Tapi media sosial ini adalah menjadi satu platform untuk kita menyampaikan apa yang kita inginkan kepada orang lain. Dalam hal ini, ada beberapa hal penting yang perlu diberitahu atau diketahui bagi pengguna media sosial. Sebagai seorang muslim dan mukmin, hendaklah tindakannya dibimbing, diatur oleh syariat, oleh adab, oleh hukum hakam, yang kita merasa bangga dengan syariat itu, yang kita merasa terhormat dan mulia dengan syariat itu, dan kita akan selamat dengan syariat itu. Jika tidak, maka kita gagal, maka kita rugi, dan kita akan menanggung resiko daripada perbuatan melanggar hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Semua manusia atas apa yang dia lakukan rahinah, dia akan tergadai dengan yang tergantung, akan dibawa soal apa saja yang ia lakukan, termasuk dalam menggunakan media sosial sebagai medium menyampaikan informasi. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala ada menjelaskan beberapa peristiwa yang terjadi karena informasi satu negara hampir runtuh. Karena informasi, dua kelompok hampir berperang. Hanya gara-gara informasi. Oleh sebab itu, Al-Quran menerangkan di dalam surat An-Nur dan surat-surat yang lainnya tentang informasi. Di antaranya secara ringkas sahaja. Dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang fitnah yang dilemparkan oleh kaum munafikin terhadap Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Hal informasi ini bukan hanya berlaku di zaman Rasulullah akan pentingnya, tapi hatta sebelum zaman Rasulullah pun juga. Alam tara ila alladhina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Tidakkah kamu melihat kepada orang yang mengganggu, menyakiti Nabi Musa? Dengan apa menyakiti? Mentuhmah Nabi Musa dengan tuhmahan yang palsu. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Allah bersihkan Nabi Musa daripada tuduhan yang tidak betul. Allah dedahkan kalau tuduhan itu palsu kepada Nabi Musa.
yakni dalam hal ini kaum Bani Israel menuduh Musa, Nabi Musa, kalau Nabi Musa ini ada ada cacat atau ada yang tidak sehat pada tubuh badannya, sebab Nabi Musa selalu akan menutup badannya untuk tidak dilihat oleh orang lain. Dahulu Bani Israel kalau mandi apa semua tidak menutup aurat satu dengan yang lainnya, perkara yang biasa. Sementara Nabi Musa tidak berbuat demikian. Maka kata Bani Israel, ini jangan-jangan dia ada menyimpan satu hal yang tak elok pada tubuh badannya, dituduh macam-macam. Barulah Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Musa daripada tuhmahan itu. Di zaman baginda Rasulullah, tuhmahan dilemparkan oleh kaum munafikin kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kalau Siti Aisyah ada hubungan sulit dengan seorang sahabat Nabi bernama Safwan ibnu Al-Mu'attal. Singkat ceritanya, itu berita tersebar di Madinah. Tersebarnya berita itu menyebabkan beberapa orang tergelincir, menuduh walaupun mereka tidak tahu hakikatnya benar atau tidak. Tapi implikasi dari berita itu yang tidak jelas boleh menyebabkan orang-orang kenamaan pun juga boleh tergelincir salah gara-gara informasi. Apalagi kalau informasi itu diekspos dengan begitu banyak, berkali-kali terus dihantam gitu. Jadi disebarkan. Jadi orang pun akhirnya termakan dengan kekerapan informasi itu yang disebarkan, walaupun hakikatnya adalah perkara itu tidak benar. Bahkan beberapa sahabat waktu tergelincir, seperti Hasan bin Thabit, menuduh, membenarkan berita itu, yang akhirnya dihukum. Adik ipar Rasulullah SAW, saudaranya Siti Zainab, tergelincir juga, dan beberapa sahabat Nabi SAW tergelincir kepada tuhmahan dan tuduhan kepada Siti Aisyah disebabkan oleh karena informasi. Jadi itu baru kepada mereka yang tergelincir. Ada orang, Rasulullah sendiri waktu itu berhadapan dengan situasi di mana berita itu sampai terlalu dahsyat kepada Rasulullah SAW. Nabi merasa sakit, merasa tekan, Nabi merasa marah, Nabi emosi karena istrinya dituduh ada hubungan sulit dengan orang lain. Kalau itu istri orang biasa saja akan tersinggung dan marwahnya itu tercabar, apatah lagi kalau itu adalah Rasulullah SAW. Rasulullah menunggu datangnya wahyu untuk memberitahukan. Nabi tidak boleh mengambil satu keputusan tanpa memastikan berita itu benar atau tidak. Sebagai Nabi yang tindakannya akan dijadikan sumber hukum, maka Nabi berhati-hati. Dalam hal ini sampailah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang membebaskan Siti Aisyah daripada tuduhan tersebut. Di situ ada kelompok yang ketiga yang dia tak mau campur dalam isu yang berlaku sebab tidak pasti berita itu benar atau tidak. Seperti Abu Ayyub Al-Ansari yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, "Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira." Kalaulah kamu mendengar satu berita yang tidak jelas, maka Anda memastikan kamu dengan baik sangka. Yakni kalau tidak jelas berita itu tidak mudah untuk mengambilnya dengan bulat-bulat seakan-akan berita itu benar. Di dalam Al-Quranul Karim juga ada diberikan pemberitahuan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penceritaan Nabi Sulaiman dengan burung hudhud ketika burung hudhud membawa berita. Katanya dalam Quran diberitahukan, ahattu ma lam tuhid bi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Burung hudhud bagi tahu kepada Nabi Sulaiman. Burung hudhud informan. Dia bawa berita. Katanya saya ada informasi yang kamu tidak tahu. Kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman, saya datang dari negeri Sabak dengan berita yang meyakinkan. Jadi informannya Nabi Sulaiman, burung hudhud. Nabi Sulaiman dapat kabar burung hudhud ini tidak ada dalam dirinya keinginan atau cara berpikir untuk menipu. Sebab dia burung, dia tak ada seperti manusia boleh kona. Burung macam itu apa disampaikan itulah dia hakikatnya sebenarnya. Tapi Nabi Sulaiman ingin memberitahukan bahwasanya kabar yang sampai
Itu mesti dipastikan terlebih dahulu sebelum disebarkan, sebelum diyakini. Katanya, sananzur asadakta am kunta minal kadhibin. Saya ingin pastikan dulu berita yang kamu bawa ini betul atau tidak. Ya, yang Nabi Allah, Nabi Sulaiman itu burung hudud tidak dusta. Nah, burung hudud tidak dusta, manusia yang dusta. Supaya kita belajar kalau dengar berita daripada manusia, dari burung hudud saja yang tak dusta, kita kena pastikan, apatah lagi daripada manusia yang boleh tergelincir kepada dusta. Asadakta am kunta minal kadhibin. Karena dipastikan dulu berita itu betul atau tidak. Maka dalam hal ini, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Seorang itu akan dicatat sebagai pendusta kalau menyebarkan informasi apa saja yang didengar oleh telinganya dan apa saja yang dilihat oleh matanya sebelum memastikan kabar itu benar atau tidak. Dalam hal ini sebagai seorang muslim dan mukmin, dalam kita menerima informasi atau ingin menyebarkan informasi, pastikan terlebih dahulu akan apa disebarkan itu supaya tidak mengganggu orang lain seperti mana yang berlaku kepada Siti Aisyah atau kepada Nabi Musa ataupun juga kepada sesiapa sahaja yang informasi itu boleh mengganggu kestabilan, keharmonian, keselesaan dan juga keamanan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhati dalam kita menyebarkan atau menyikapi kepada informasi. Yang pertama, katanya muraqabatullah, hendaklah orang yang akan menyampaikan info itu punya rasa takut kepada Allah atau muraqabah pada Allah Subhanahu wa taala, mengawasi Allah atas apa yang ia catat, apa yang ia komen, dan apa yang ia ingin sebarkan. Apa tujuan dia meletakkan komen? Apa tujuan dia post? Apa saja yang dia nak post? Kalau itu jual beli, ya biarlah jujur dalam jual beli. Kalau itu poster, biarlah itu poster memang betul-betul datang daripada sumbernya. Sekarang ini kan semua orang boleh bikin poster. Lagi-lagi dengan AI, berapa banyak orang kena tipu gara-gara poster yang tipu? Di dalam kita menyebarkan apa saja yang kita ingin sampaikan kepada orang lain, terlebih dahulu muraqabatullah, mengawasi Allah pada konten apa yang kita nak sebarkan. Jika baik, maka niatkanlah itu karena Allah Ta'ala. Apa saja yang kita ingin sampaikan di dalam hati ini dengan apa saja ekspresi yang kita letakkan dalam Facebook atau dalam kita punya media sosial, akan dinilai oleh Allah bukan yang tertera di Facebooknya itu dulu, tapi yang apa yang ada dalam kita punya hati. Nawait, apa yang dia punya niat ketika letakkan itu semua. Adakah niat enta betul lillahi ta'ala atau niat enta something else? Nak adu domba, nak provoke, nak kacau, nak buat kecoh. Kalau itu yang ada dalam hati, Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang cipta manusia, kami tahu isi hatinya apa. Ketika letak poster itu apa maksudnya, ketika komen itu apa maksudnya. Ada yang pertama, muraqabatullah. Yang kedua, tajannubur riya was sum'ah. Mengelak diri daripada ria dan menunjuk-nunjuk dalam kita punya post. Karena apa yang kita dedahkan itu akan dibaca orang. Dan memang kita punya target atas apa yang kita guna pada media sosial adalah pengguna media sosial yang lainnya. Jadi kita ada engagement dengan sekian ramai makhluk yang kita tidak tahu. Jadi kita membaca adakah apa yang kita nak sebarkan itu nawaitu riya atau tidak, menarik perhatian orang atau tidak, atau subscribers dan likes. Jika matlamatnya pada apa yang dia post, subscribers dan juga bagi tekan lonceng, dan juga untuk dia tahu every month berapa rate yang dia datang. Oh, dia dapat apanya, dia punya followers.
Jika itu menjadi matlamatnya, innamal amal binniyat. Hatta yang Anda post itu Quran, hatta yang dipost itu ceramah, hatta yang dipost itu orang alim besar, kalau nawaitunya bukan karena Allah, yang dinilai adalah niatnya. Innamal a'malu binniyat. Man, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, katanya, man ta'allama al-ilma liyubahi bihi al-ulama wa yumari bihi as-sufaha wa liyulfitu wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahu jahannam. Orang yang mencari ilmu untuk berbangga-bangga, untuk boleh berdebat dengan orang-orang bodoh, untuk memperbodoh kepada orang bodoh, dan untuk menarik perhatian orang, ramai pengikut, ramai followers, ramai segala ramai. Kalau itu matlamatnya, Allah akan campakkan ia ke dalam neraka hatta ilmu Qur'annya dicari, hatta ilmu tafsir yang dicari, hatta ilmu hadis yang dicari, hatta ceramah yang dikedepankan. Jika matlamatnya hanya untuk mendapatkan perhatian daripada orang. Adab dalam menggunakan media sosial adalah tajannub ar-riya, mengelak daripada sifat riya. Masing-masing akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ia lakukan. Yang ketiga, di dalam kita menyebarkan apa saja informasi adalah at-tatsabbut was-sidq, memastikan dan juga jujur. Tidak membuat spekulasi yang ikut sedap mata memandang. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita baru-baru ini agak kecoh baru-baru ini kan, katanya Taufik bikin majelis menari dalam dewan sholat katanya. Orang untuk komen dah, hantam sana hantam sini, maki sana maki sini, tak tidak menghisap apa yang dikata itu, kata makian, cacian itu, bukankah kan sibabul muslim fusuk, mencaci orang Islam itu perbuatan orang fasik. Bukankah dikatakan bihasbi mri'in minasyara yahqira akhahul muslim, cukup orang melakukan kejahatan, orang menghina orang Islam yang lain. Ini hadis letak di mana untuk orang lain? Kalau kita yang buat kita tak kena, tak apa kita maki orang. Padahal dibuatnya di dewan, bukan dewan, itu tempat makan situ. Spekulasi. Dah dasar tak suka, khalas ini fursa kita hentam ini Taufik ini. Selain daripada yang komen dan saling berbalah, yang dok letak dekat Facebook tu pasal apa? Kira agaknya nawaitunya tu apa? Kalau itu yang letak Taufik, ya kita kena tanggung jawab apa matlamat kita letakkan itu semua dalam Taufik. Tapi kalau orang lain yang letak, awak letak hal orang tu pasal apa? Yang Zafin orang lain, punya program orang lain, tak Facebook awak pasal apa? Intiqa, memilih apa yang nak diletakkan dalam kita punya kita punya media sosial, nama kita tuh. Memilih selektif itu penting. Supaya kita tidak hanya jadikan kita punya tempat tuh rubbish, semua kita letak di situ. Tanpa kita memilih apa yang bermanfaat ke, patut letak ke, tak patut tak letak ke. Kalau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah seorang sahabat. Kemudian Nabi tanya, bagaimana keadaan Malik bin Ju'shum? Malik bin Ju'shum. Satu mengatakan, ya Rasulullah, dia tuh orang munafik. Kata Nabi, kenapa kamu berkata begitu? Yani, dasar kamu apa menghukum dia seorang munafik? Katanya, saya tengok dia kumpul dengan orang munafik. Nabi kata, tak boleh dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya, yang kamu tengok dengan mata, bukan menjadi satu hukum kepada kamu untuk menghukum orang itu dengan dasar apa yang kamu lihat. Siapa yang bagi otoriti, yang kamu lihat, itu hukum untuk orang lain boleh percaya. Siapa awak? Kecuali sudah betul dilihat dengan jelas 100%.
dan tujuannya adalah untuk memberitahukan supaya berhati-hati, itu silahkan untuk berhati-hati. Dalam hadis Nabi diperbolehkan kalau orang mendedahkan perbuatan maksiatnya yang boleh campaign pada orang lain untuk berbuat maksiat, ya kita boleh bagi tahu hati-hati daripada orang ini. Ini adalah orang tak betul. Bukan ingin mengaibkan, tetapi ingin orang lain tak terpengaruh dengan orang tersebut. Dalam hadis mu'afa, semua orang itu terlindungi marwahnya. Tak boleh orang aibkan orang lain. Kalau dia berzina, kalau berzina senyap-senyap, awak dedahkan pasal apa? Nak buat live kepada orang yang masuk pergi tempat-tempat tak elok, pasal apa? Dia berdosa kepada Allah, awak dedahkan, kenapa? Siapa yang maha menciptakan tutup dia punya aib. Yang maha menciptakan tak dedahkan. Awak siapa? Dedahkan aib orang. Ambil live. Oh, dia pergi nombor eko, beli nombor eko. Oh, dia pergi disco. Oh, dia pergi sini, masuk dekat Facebook untuk dia dedahkan diaibkan kepada orang lain. Orang yang pergi disco dosa atau tidak? Dosa. Yang berzina dosa atau tidak? Dosa. Yang sebarkan mengaibkan orang lagi dosa. Dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, awak dudukan aib sadam. Bukankah dalam syariat dikatakan man satara musliman satarahullah? Orang yang tutup aib orang, maka aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Nuaiman, dia minum arak. Dia minum arak. Dibawa kepada Rasulullah SAW, dihukum oleh Rasulullah SAW. Kali yang kedua, dia tergelincir sekali lagi. Dia mungkin ketagih, tak boleh nak berhenti daripada maksiat. Sampai 3 kali. Kali yang ketiga, ada satu sahabat Nabi mengatakan, semoga Allah melaknat kepada kamu. Banyak kali kamu dah dihukum dah. Kata sahabat itu. Memaki siapa? Memaki kepada yang minum arak itu. Kan minum arak ini kan dosa besar. Arak itu sampai dikatakan punca segala maksiat berpunca kepada arak. Ummul khaba'is. Nabi mengatakan kepada yang memaki itu. La tu'inu syaitan ala akhik. Kamu jangan tolong syaitan dengan maki saudaramu. Loh, yang dibela oleh Nabi berdosa. Bukan dibela karena dosanya. Ingin memberitahukan bahwasanya orang berdosa bukan disikapi dengan dosa juga. La tu'aqib ahadan qad asallaha fika illa bimithli an tuti Allah fih. Kamu jangan hukum orang bermaksiat kepada Allah terhadap kamu dengan kamu, melainkan kamu membalas dengan taat pada Allah terhadap dia. Dan dalam hal ini, bila ingin menyampaikan sesuatu melalui media sosial atau ingin komen sesuatu, pastikan apa yang kita komen tidak menyalahi daripada hukum hakam syarak. Dan kalau nak post sesuatu, pastikan itu perkara benar. Spekulasi sendiri bukan menjadi satu ukuran untuk mengelirukan orang ramai. Dahulu ada sempat kecoh lah dulu. Ada satu syekh, dia berceramah. Dalam berceramah kemudian dia menoleh ke kanan sini. Dalam keadaan matanya agak terbuka lebar. Satu orang komen, itu syekh nampak Rasulullah. Padahal syekh itu tak dia hanya matanya terbuka saja. Kita kalau mau tahu kenapa mata terbuka, ya tanya dengan syekh itu. Bukan orang bikin spekulasi itu. Orang buat spekulasi, tersebar seluruh tempat, komen hentam itu syekh, panjang lebar. Syekh ini berdosa atau tidak? Dia ceramah saja. Yang komen negatif, yang maki, dosa. Siapa puncanya? Itu tuh yang bagi komen spekulasi itu. Setiap komen negatif dan makian daripada orang yang sebarkan itu akan menanggung dosanya juga. Kalau dia sengaja untuk menyebarkan hal-hal yang boleh merunsingkan masyarakat. Dan dalam hal ini, dalam kita menggunakan media sosial, tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam poster yang kita sebarkan, at-tatsabbut, memastikan terlebih dahulu dan tidak mudah memberikan spekulasi yang boleh mengelirukan orang ramai. Yang ketiga, berapa nih kita? Yang keempat.
Kita banyak ini bahasa sebenarnya. As-satr wal khususiyah, menjaga privasi orang. Bila kita nak sebarkan, yang kita nak sebarkan itu, kalau kita dengan orang lain, atau poster gambar dengan orang lain, atau tengah di momen atau majelis tempat lain, kalau menyangkut orang lain, dan itu menyentuh privasi orang, kita tak boleh untuk menyebarkan suka-suka tanpa izin daripada orang itu. Sebab itu menyangkut pribadi orang. Seperti nak post, dia bergambar dengan orang, orang itu bersama dengan family-nya, dengan istrinya, dengan anaknya. Dia family satu dengan yang lain. Mungkin adik-beradik. Untuk bergambar itu biasa saja, tapi untuk di-post pada orang, semua orang boleh tengok. Mungkin yang lelaki itu tak nak istrinya dilihat oleh orang yang dekat Facebook orang. Atau mungkin anaknya. Dan dalam kita mempost gambar, bila itu menyangkut privasi orang, maka hendaklah di sini diberhati-hati untuk tidak menyebarkan kecuali dengan izin. Jika tidak, jangan disebarkan. Tapi kalau tidak nak sebarkan dirinya, kalaulah nak sebarkan dirinya, dia tak ada menyangkut privasi orang, itu pun kita tidak memiliki kebebasan untuk post apa kita punya suka. Contohnya, kita nak post sambil dengan kondisi muka ini kurang elok, aku nak post ini, ya kan? Ya kan? Atau dia berpura-pura untuk bikin joke dengan prank, contohnya. Atau apapun juga tentang dirinya yang tak menyangkut orang lain. Tetap dalam hal ini, adab dalam syariat tetap dipergunakan untuk memastikan apa yang dipost itu sesuai dengan adab atau bertentangan dengan adab. Contohnya, orang nak post dia punya kereta, atau nak post dia punya jam tangan baru beli daripada luar negara, contohnya. Dia punya sendiri, dia punya duit sendiri yang beli. Apa salahnya dia nak post apa dia punya barang? Tapi dalam syariat, dalam adab, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhati. Apa yang perlu diperhati? Post yang kita nak letakkan itu, agaknya boleh mengganggu perasaan orang lain yang tak punya kereta, mungkin terkilan hatinya, atau orang yang selalu menunjuk kekayaannya. Dia punya duit banyak, contohlah. Dia buka lemari, tengok aku punya duit nih. Kan duit dia. Terpulang kepada dia. Ya, secara zahirnya seperti itu. Tapi oleh karena dia ketika targetnya itu orang ramai terbuka, ada orang yang sakit hati, ada orang tak boleh makan satu hari kecuali sekali, ini tunjuk duitnya. Bukankah menyebabkan terkilan kepada orang lain? Dalam hal ini yang nak dipost, walaupun itu hal diri sendiri, tetap syariat mengambil alih untuk memastikan post itu baik bagi orang sesuai dengan adab atau tidak. Demikian ketika Rasulullah SAW melihat cucunya sedang memakai perhiasan yang dibelikan oleh Siti Fatimah Az-Zahra. Masih kecil, Nabi masuk rumah, Nabi keluar balik. Siti Fatimah paham. Dia ambil itu barangan perhiasan untuk anak-anaknya, dijual, disedekahkan kepada fakir miskin. Baru beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tak masuk tadi, aku paham, itu adalah karena sebab anaknya memakai perhiasan dan yang bolehlah untuk anak-anak, kemudian dijual dan disedekahkan kepada fakir miskin. Maka Nabi baru tersenyum dan memuji kepada Siti Fatimah dengan mengatakan, ini anak yang memakai perhiasan anak-anaknya mungkin tak punya seperti apa yang dipunyai oleh cucu Nabi SAW. Khawatir mereka ada keinginan nak jaga perasaan orang. Takkan kita nak jaga perasaan semua orang? Memang tidak. Tapi ajaran dalam syariat untuk menjaga perasaan itu ada. Jabrul khatir itu ada. Jadi hatta hal sendiri pun juga masih dipantau oleh syariat. Apatah lagi kalau menyangkut privasi orang lain. Maka dalam hal ini lebih diutamakan untuk kita menjaga apa yang menjadi privasi orang lain. Yang kelima, al-amanah al-ilmiyah.
amanah dalam menyampaikan betul isi kandungan, kalau itu artikel, kalau itu kata-kata. Kita punya zaman sekarang, apa dibuat? Didengar khutbah. Syekh ke, wala habib ke, wala ustadz ke, wala tok guru siapa. Dia dengar. Lepas tu ada kata-kata yang mana ada perhatian dia. Aku nak buat poster, nak buat kata-kata. Tapi kata-kata itu diolah oleh dirinya sendiri, bukan seperti apa yang dikata oleh syekh tu. Diolah diri sendiri lah kan poster, gambarnya syekh tu. Syekh fulan berkata begini-begini, padahal dia sendiri bercakap. Kita ada terima beberapa poster gambar saya. Katanya berkata gini, saya tak pernah cakap macam tu. Tapi gambar saya boleh jadi kepada sesiapa saja. Boleh jadi niatnya baik. Boleh jadi niatnya baik. Kata-katanya memang indah, betul. Saya pun terkejut juga dengan kata-kata itu. Tapi masalahnya amanah nak sampaikan. Betulkah syekh itu kata macam itu atau tidak? Dalam kita menyebarkan maklumat. Walaupun kata-kata itu indah. Walaupun kata-kata itu betul. Tapi menisbahkan kepada bukan orang yang berkata, itu adalah tazwir, penipuan, menisbahkan sesuatu bukan kepada orangnya. Oleh sebab itu Imam Abdullah bin Al-Haddad ketika menulis kitab Al-Hikam, mungkin saja kata-kata ini serupa dengan kata-kata ahli tasawuf yang lainnya, tapi hakikatnya saya bukan menukil ini daripada saya sendiri, mungkin kebetulan sama. Semata-mata untuk tidak mahu dituduh dia menulis kitab, nukil daripada orang punya hikmah, diletakkan dalam kitabnya. Ini namanya khianah fil ilm. Khianah dalam ilmu, tidak ada amanah, karena apa? Tidak menyandarkan perkataan kepada tuan yang berkata. Itu adalah satu khianah. Banyak lagi saya nak kata, intinya ada beberapa hal yang terkait dengan media sosial, di antaranya komen yang baik, kemudian janganlah media sosial banyak mengambil masa sampai telajak, kemudian berhati-hati dalam menerima berita daripada orang. Bukan hanya kita berhati-hati menyebarkan berita, tapi menerima berita daripada orang, mengelak daripada hal-hal yang boleh menyebabkan orang itu putus asa, dengan apa yang kita lakukan. Wa al-ihtiram, saling menghormati, dan banyak lagi. Ini beberapa hal terkait dengan adab-adab menggunakan media sosial. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita hidayah dan taufik sementara kita berada di taufik, insyaallah ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin, ya rahmanu ya rahim, salli rabbi wa sallim ala khairil mursalin.